Terus sampai puncak, sebenarnya ada di jalur puncak itu kejadiannya mungkin kalau orang bilang kurcaci, aku tidak tahu, mungkin juga bubutnya ya. Halo guys, welcome back di channel Explore Gunung Ungaran. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bersama Mas Jabrik. Nah, di video kali ini Mas Jabrik akan menceritakan sebuah pengalaman beliau waktu beliau masih bekerja di kebun teh Medini. Gimana ceritanya? Ikutin terus. Langsung saja kita wawancarai beliau. Mas, Ya. Selamat sore. Ya, Jadi gimana Mas ceritanya waktu dulu masih bekerja di pabrik kebun teh Medini? kalau ceritanya kan kalau dulu kan sebenarnya kan aku kerja di Gunung Arak di kebun teh Medini itu kan lumayan lama, sekitar hampir 8 tahunan. Ya banyak sih tempat-tempat yang mungkin terkadang ada cerita yang mistis, aneh, kadang orang bilang wingit dan lain. Cuman kan tergantung kembali dari kita. Nah, sebenarnya kan makhluk-makhluk kayak gitu kan beradanya kan di tempat yang lembab. Nah, Gunung Aran sendiri, terutama kebun teh sendiri itu kan daerah pegunungan. Pegunungan itu kan masuk daerah lembab juga. Jadi otomatis banyak kalau daerah itu. Cuman kembali ke kitanya, kalau kitanya berani oke. Kalau yang penting niatnya itu aja. Untuk dari pabrik ada Curug Lawe Curug Lawe bawahnya itu juga ada. Terus yang daerah jalur pendakian yang lewat motor itu tuh, kan ada hutan pertama dan hutan kedua itu juga ada. Terus di kebun tehnya itu yang di blok B1 itu dari hutan kedua itu naik ada perempatan itu. Nah itu di bawahnya juga ada. Nah mungkin terus di puncaknya itu juga ada gua Jepang juga ada. Kalau di puncak itu biasanya pernah sih dengar-dengar itu legendarinya kayak kurcaci, cuman aku belum pernah ketemu dengan itu. Ada kurcacinya Tapi cuman kalau itu besok aja, jangan sekarang. Yang bawah aja, jadi yang mungkin yang biasa dilewati anak-anak teman-teman kita yang mungkin mendaki gunung. Yang penting hati-hati, selalu izin orang tua, selalu berdoa dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, itu yang utama. Dan kita jauhi semua larangannya. Nah, yang paling pertama kali itu yang jalur pertama itu kan pabrik teh Medini. Itu biasanya hari-hari tertentu. Itu waktu saya kerja di sana dulu tuh, kalau nggak Selasa Kliwon atau tiap malam Jumat itu selalu dikasih sesajen yang diletakkan di belakang mesin sama turbin kuno. Karena ceritanya itu turbin itu pernah memotong salah satu anggota badan pekerja zaman dahulu. Kalau aku di situ ceritanya sih waktu kerja itu kan ada repeat, ada belong, ada bolti, itu nama-nama alat-alatnya yang di dalam. Nah, aku tuh kerja di bagian bolti itu di paling selatan, yang bentuknya kayak molen, ini loh yang buat beton itu, besar kayak gitu, yang kayak molen itu. Aku di bolti di shift 3, shift malam, jadi mulai kerja itu sekitar jam 2 malam sampai jam 10 pagi kerjanya. Jadi bukan keliru, jadi dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi, bukan jam 2. Nah jam 10 malam sampai jam 7 pagi itu kejadiannya itu malam. Itu kalau nggak salah aku waktu itu sama temen, biasanya berdua, itu sama Pak Suradi. Kita menunggu bolti, waktu itu kan produksi sudah lumayan. Kita masih ada pekerjaan untuk menaikkan pengeringan yang masih pengeringan awal, untuk pengeringan akhirnya masuk bolti. Nah menunggu untuk ada penggembosan. Jadi penggembosan itu untuk
apa, agar tidak cuma api tok yang masuk, tapi ada anginnya. Nah, api dimatikan, angin yang jalan, penggembosan. Nah, sambil waktu menunggu itu kita main kartu, saya, Pak Suradi sama Mandor. Nah, nggak taunya ada ini Mas, di belakang Bilong itu ada kayak orang jalan. Kita dengar ada orang jalan, kita diam. Pak, siapa ya Pak? Terus Mas di linguk wae. Karena lampunya nggak terlalu terang Mas. Karena kalau yang kerja itu sedikit, biasanya itu lampu yang belakang yang di Jackson, di repeat itu dimatikan. Nah, yang di dekat turbin itu biasanya mati, nggak ada lampu. Jadi agak-agak gelap tapi kena lampu sinar dari depan. Nah, kita main kartu ditengok. Yang lewat apa? Bukan orang, cuman sepatu orang aja. Prok. Jadi tapi cuek. Udah, gak usah, santai wae, biasa. Ngopi Namanya, oh makasih Mas. biar agak santai. Namanya juga pabrik lama. Jadi pabrik itu kan pabrik dari peninggalan zaman Belanda. Jadi kan wajar lah kalau ada kayak gitu. Terus ya cuman itu dok lewat. Terus pada satu ketika pernah kejadian itu saya itu malah waktu puasa. Jadi di sebelah Nyon Sewu, di sebelah selatannya itu jadi batas dengan antara pabriknya sama ini ada rongga apa ya, sekat loh. Itu ada jalurnya. Nah itu ada pancurannya Mas, pancuran air. Nah, yang biasanya kadang kita mau wudhu, mau sholat atau mau masak air, kita ngambilnya pancuran dari situ. Nah itu pancurannya itu kan waktu itu kan puasa. Kalau nggak salah itu Mas Agus mandornya itu bilang, Brik, aku tak mulai yo, aku tak sahur ning omah. Aku waktu itu sama Mas Sugeng Prasojo. Sekarang kalau nggak salah dia kerja di luar Jawa. Nah Mas Sugeng ini kalau nggak salah dia juga pulang. Dia pulang karena rumahnya di Medini, dia sahur di sana. Aku yang sahur sendirian di pabrik sambil nunggu ini apa, produksi bautinya. Dalam arti takutnya gini, kalau umpamanya waktu pengeringannya saya salah waktu, jadi harusnya menggembosi apinya yang saya matikan, kok saya nggak matikan api, bisa jadi tasnya kebakar. Nah, makanya saya nunggu di situ. Terus sekitar jam 4 itu 4 kurang 10 menit itu Mas Agusnya datang habis sahur. Nah Mas Agus datang, saya sambil ngerokok, saya sahur. Mas Agus bilang, Brik, aku tak sholat tahajud sih yo. Ya Mas, dia berangkat jalan ke selatan Mas, wudhu. Mungkin kalau jenengan naik itu kan ada kayu tuh Mas, kayu yang biasanya itu tuh kayak digulung-gulung ke medun itu. Nah di samping situ Mas dulu ada pancurannya, kejadiannya di situ. Jadi Mas Agus katanya itu waktu lagi wudhu itu ditampar Mas, ditampar bener Mas, saya nggak bohong, ditampar di sininya tuh sampai dia kelihatan tuh memerah, kayak mau keluar darah dikit. Nah aku kan juga bilangnya santai, lu Mas, poso-poso lagi setan dibelenggu. Lah mau sono setan kurang ajar kok ngaplok sampean mandori gini dikaplok aku. Itu sambil bercanda aku. Nah Mas Agus kan jengkel kan bilang ini, gue nara percaya wani kono, aku tak ning buli tak wudhunya turbin we. Jadi di turbin itu juga ada selang, memang bisa buat wudhu. Cuman kan malasnya apa, agak gelap, terus tempatnya juga nggak enak kan gitu, aromanya nggak enak lah suasananya. Nah biasanya jarang yang ke situ. Tapi ternyata Mas Agus tuh nungguin aku, nggak berangkat wudhu dia. Nah habis itu saya wudhu, tapi karena namanya wudhunya nggak khusyuk ya sambil ngobrol, "Ini Mas, Rano," aku bilang gitu. Tapi lagi aku berkumur terus cuci muka. Nah posisi saya cuci muka kan ya memang orang cuci muka kan agak khusyuk dikit lah. Mungkin saya terlena, itu kayak ada yang nendang belakang, langsung ditendang. Kalau Mas Agus enak ditampar, aku yang sakit di sini sama sini, serok. Seketika Mas lari aku langsung. Joy,
malam poso ya setane ana sing kurang ajar. Nah, kayak gitu. Jadi memang terkadang kita jangan terlalu gaya, sok-sokan walaupun bercanda. Nah itu kejadian yang pernah saya alami waktu kerja di pabrik. Ya mungkin kalau daerah pabrik mungkin masih banyak dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah yang lebih lama kerja di sana, apalagi yang pekerja yang tua yang sudah pensiun sekarang itu kan banyak mas. Kayak Pak Suradi itu juga pernah di sana, pernah cerita-cerita juga. Jadi rata-rata yang kerja di pabrik, yang di dalam pabrik mesin itu yang relatif cukup lama kerjanya itu biasanya mengalami kopi sapi mas. So lali. Oh enak, tapi kelegen. Biasanya kopi pahit, di kopi komen. Itu aja mungkin kalau dari pabrik. Terus pengalaman mistis apa lagi mas yang kira-kira pernah jenengan alami? Kalau katanya kan sampean juga sering nih mendaki nih, hobinya mendaki nih. Mungkin pendakian begitu ada. Kalau pendakian ya bahkan itu nggak usah sampai Medini lah, dari Nggonoharjo Nglimut ke arah Medini itu rata-rata yang orang kita sering ke ada yang jalur mancing itu loh mas, yang patung gajahnya itu loh, itu juga ada di situ untuk teman-teman kampus. Tapi yang biasa yang untuk daerah Medini mas itu di air terjun mas, di Curug Lawe. Jangan tahu loh Curug Lawe Medini itu loh, yang biasanya itu ikonnya sekarang itu kopi endemik gitu loh mas. Kopi endemik Nglimut itu ikonnya. Itu ada mas, waktu itu nyun sewu aku ngambil HP karena nggak sengaja itu teman pernah ngambil gambar. Jadi waktu itu masih lama sih mas, udah lama banget. Jadi tahun berapa ya agak lupa sih masalahnya. HP itu masih saya sendiri, HP-nya masih 5510 N-Gig kuno, N-Gig pertama. Nah temen itu bawa HP Samsung tuh kan, serinya berapa nggak tahu. Dia itu ngenalin konten aplikasi ini loh, Ghost Detector. Nah dia datang itu dalam rangka ini adik-adik kelasnya, adik-adik waktu sekolahnya dia itu lagi kegiatan. Nah saya kan ikut dampingi lah, diajak dampingi sama nemani teman-teman sana. Nah itu kejadiannya nggak lama sih mas, nggak malam malahan, sore mas. Sore berarti. Kejadiannya sore sekitar jam 4:30. Jadi sore posisi saya lagi mandi. Jadi itu kan kayak ada kedungnya mas bawahnya. Iya. Kedungnya terus dekat dengan mana itu atasnya itu kan ada air terjun, terus kayak ada bahasa ini kedung cilik lah, kedung cilik kayak air terjun kecil kayak gini. Ini bukan editan, kalau saya nggak tahu waktu itu ngeditnya gimana nggak tahu, tapi dapatnya kayak gini. Ini air terjunnya mas, ini ada batu leper. Nah ini saya nyuwun sewu, agak jorok ini, agak purno ini. Saya tuh mungkin kesalahannya apa, saya mandinya telanjang bulat tanpa nganu. Nah teman itu main HP moto saya, ini saya jongkok. Yo alhamdulillah tuh tertutup sama cipratan air ini loh. Iya. Cuman dia dapat fotonya ini yang berdiri ini ngambang. Oh itu. Nah ini loh, ini kan kelihatan mas. Saya juga nggak percaya. Cuman kalau umpamanya kita ngeditnya gimana kan kayak gitu, asik banget bikinnya. Oh ngeditnya pintar kan kayak gitu. Jadi kayak ada bayangan. Saya nggak lihat, dia lihatnya ya HP. Nah lihatnya kayak gini, cuman kayak gini waktu itu. Terus posisi aku mandi, dia main HP. Mas aku mas ono aplikasi Ghost Detector ya apa? Dari si kamera demoto itu iso weruh setane. Biasanya sih titik-titik mas, ya menawa ketok ya guyonnya kayak gitu mas lari ono wong nyemet udut, apa ini udut loh di pokoknya gini. Nah sambil jadi waktu itu toh mas, nah dia pakai Ghost Detector. Yus sakarmu, aku madus, aku mandi mas,
Nah mandinya tuh aku di pancuran karena aku pikirnya gini, adik-adik walaupun ada ceweknya itu agak jauh ke bawah, jadi mungkin jaraknya di belakang itu anggap aja jaraknya aku tuh di depannya mobil itu. Nah itu yang kegiatan tuh di sini, jadi kan agak jauhan. Iya. Kamu tahu sendiri kan kalau umpamanya di namanya air terjun pasti kan kayak terasi ring kan, nah, turun. Jadi kan pikirku ala nggak tahu mereka, aku jauh, aku mandi. Nah, lagi enak mandi pancuran gitu, bilas lah asik-asik gitu. Temanku tuh anak kampus apa ya kalau nggak salah itu kalau nggak Udinus USM, tapi dia dulu anak KSM. Mas apa ini apa toh ini mas, aku dilihatin foto ini. Jadi dia lihat dari foto, saya pun tahunya dari foto. Masa toh aku tengok ke belakang, nampak mas, nyata dia ada di situ. Jadi sebelum di foto saya nggak lihat, dari saya lihat di foto saya lihat wajahnya, pakaiannya. Sosoknya seperti apa mas? Cewek mas. Cewek. Kalau mungkin yang orang bilang apa ya, peri atau gimana nggak tahu. Tapi bahasa kalau aku lihat wajahnya dia tuh kayak bule, gadis bule, mungkin bule Belanda lagi mandi nggak tahu atau lagi bangun tidur. Karena pakaiannya tuh kayak pakaian tidur, bukan jadi merinding. Jadi pakaiannya tuh kayak pakaian tidur putih ke bawah nyentuh air. Nah kalau orang bilang mas, iku tidak lemah gak mas? Ya aku nggak tahu, dia lewatnya air kok. Dia jalan ke arah saya, posisi saya telanjang sama teman saya. Dia tuh jalan kayak orang jalan biasa, ada cipratan air. Logika itu kan dia benda kan gitu. Dia padat kan, logikanya kayak gitu. Tapi nyatanya di foto dia bayang. Terus kelihatan mukanya, dia cantik tapi agak pucat, putih, rambutnya panjang segini. Dia jalan, merinding, jadi merinding. Dia jalan, nah refleks otomatis aku sama temanku, kalau nggak salah namanya si Arif itu yang ngambil gambar aku. Itu cepet-cepet kita harus pergi dari sini. Rasanya kayak gitu. Aku harus kembali ke Medina, cari apa ya? Kembali ke area penduduk, terus kami anak-anak, karena kita juga riskan, takutnya mikirnya gini, kalau nggak dapat kita, kalau kita tetap memaksakan posisi di situ, takutnya adik-adik kita yang kegiatan kan. Dan itu alhamdulillah udah lama banget mas. Jadi mungkin kalau adik-adiknya ada yang tahu sekarang, ya udah mungkin udah lupa atau lupa ingat nggak tahu. Tapi kayaknya itu kalau nggak salah itu kegiatan PMR, bukan KSR. Kalau KSR itu kan tingkatan universitas, tapi kalau PMR itu kan tingkatan anak SMP. Jadi itu tingkatan PMR. Mungkin anak-anaknya sekarang sudah mahasiswa atau mungkin sudah kerja, tapi aku lupa dari sekolah mana. Nah, itu kegiatannya, kejadiannya kayak gitu. Jadi aku lari naik, dan HP-nya temanku itu nyuwun sewu, HP Android-nya dia, Android Samsung jadulnya waktu itu mati mas, ketika mati nggak bisa dinyalakan, baterai dilepas tempelkan lagi nggak mau nyala, padahal nggak nyemplung air loh mas. Nah posisi nggak nyemplung air bisa kejadian kayak gitu. Terus wis baterai copot, lebok ke tas, jalan ngomong kayak itu pun posisi jalan lari, aku tuh pas masih pakai celana, belum pakai baju atas. Waktu itu aku ditanya kalau nggak salah entah Mas Roy Sarpudin atau Mac anak Udinus, Andi Brik, enggak sih, Mac kayaknya aku, kalau nggak salah Mac, karena yang agak rada sering main-main kayak gitu tuh temanku namanya Mac. Andi Brik, enggak, dan apa? Apa toh? Dia nengok ke belakang. Oh iya, lanjut. Aku menghindari jalurnya anak-anak. Jadi umpamanya nyum sewu, ini kopi nih. Ini kopi ini jalurnya anak-anak nih. Iya. Nah, posisinya atasnya ini ya. Aku tuh menghindari anak-anak nih. Melipir.
takutnya nyentuh mereka, karena aku kalau lewat tengah-tengah anak-anak ya takutnya itu nyuwun sewu makhluk astralnya lewat sini, ada yang ditaksir juga kan nyantol itu kan, aku takutnya nggak enak kan. Iya. Walaupun kita ya ndaknya kan nggak tahu, cuman kan kita apa ya nyari aman aja lah, jangan sampai ada kejadian kena anak-anak. Terus aku lari mas, dari cukup jauh sih, dari Curug sampai ini sampai Medini, karena aku larinya ke perkampungan penduduk itu kan Medini arahnya. Yang saya udah semua sih. Jadi lewati nih jalur pintu gerbang yang sekarang, pintu gerbang itu toh mas yang ada yang buat wisata anak-anak atas sekarang. Iya. Nah, itu lewat situ, terus sebelum sampai yang datar itu kebun kopi itu, saya belok kiri, kan ada perempatan, persimpangan lah, bukan perempatan. Aku belok kiri, naik tembusnya belakang pabrik, naik lewat waktu itu rumahnya Pak Warno, Mbak Wanti. Nah, lewat situ balik, belok kiri kalau nggak salah dari bawah, terus pas di sampingnya pabrik naik. Itu cewek itu posisinya, feeling saya itu kan ngejar aku, nggak taunya dia itu malah ngejar yang moto. Jadi ceweknya itu nyalip aku, jadi posisi aku disalip cewek itu, temanku kan lari duluan. Mengko nih mas, dia tak tanya, mengko aku ngarepmu belok, dia langsung belok lari. Dia mentok, mengko nih mas, karena ketakutan dia. Nah, aku tuh ya tetap ngejar dia, tapi ya namanya juga orang capek, sama orang ketakutan kan beda lagi. Tak kayak santai, alah barang kongnya. Tapi aku kan feelingku kan anak-anak udah aman, adik-adik udah aman kan. Naik, temanku tuh di sekitar ini loh, ada rumah yang sekarang buat penginapan, yang kemah-kemah. Dulu rumahnya Pak Bakir kalau nggak salah, yang kanan jalan ini loh mas. Iya. Yang seberangnya ada makam tua itu. Nah, si temanku itu, si Arif itu kalau nggak salah itu sampai situ tak panggil, tunggu, aman mas, aman, mosok toh? Iya. Karena apa? Ceweknya itu nggak ngejar langsung ke arah dia, sampai di ini apa, genset, rumah mesin itu nggak tahunya ceweknya nggak ngejar temanku, tapi dia belok kiri mas, masuk ke area genset. Nggak tahu, mungkin teman-temannya banyak di situ, nggak tahu. Cuman aku juga lega, aku nggak jadi ikut lari-lari. Habis dari situ wah santai. Itu jam pas 4:30 sampai Medini sekitar hampir 5:30, jam 5-an 5:30 itu wah capeknya minta ampun. Sampai rumahnya Pak Pamin, minum teh, nggak berani cerita, nggak berani ngomong, cuman ketawa ketiwi sendiri, berduaan itu ngekek banget. Terus dia coba bismillah, HP-nya dipasang lagi, HP-nya dipasang lagi, baterainya terus sinyal, alhamdulillah nyala. Nah setelah nyala bro, aku njaluk gue flash disk, HP ku ra iso dengan gambar, namanya juga HP jadul. Jadi aku ngambil flash disk, dia pindah di laptop. Sudah ada laptop mas, kalau waktu itu mas HP jadul, tapi laptop sudah ada. Nah itu pindah di laptop, aku dapat gambar. Jadi kalau bahasanya kita kalau kadang lihat orang itu terkadang wah, makhluk halus itu ganggunya malam, tapi nyatanya aku pernah kejadian siang, dan itu pernah diambil gambar. Walaupun mungkin kalau orang bilang wah editan, ya namanya editan kan zaman sekarang, tapi kalau zaman HP jadul kayak gitu aku yuk bingung ngedit piye. Di HP jadul loh mas, paling rata-rata berapa RAM-nya, berapa mega kan, 165 Popiro gak tahu, nggak nyampe 1/4 mega lah RAM-nya kan. Kamera juga paling tinggi 5 megapiksel. Nah itu gambarnya. Wah, yus itu aja dulu mas. Kalau yang lain besok-besok lagi.
kita ngobrol lagi kayak gini, kita lanjut lagi, kita ngopi-ngopi lagi di sini. Mungkin ada teman-teman yang tahu, bisa lihat kita di sini kan asik. Itu aja Mas dari saya. Pengalaman Mas kan banyak nih. Tadi kan udah beberapa yang di share ke kita nih. Nah, besok kira-kira mau cerita tentang apa lagi nih Mas? Kalau besok mungkin kita bisa cerita ini yang jalur pendaki. Jadi jalur pendakian itu kan ada yang kalau dulu kita naik motor jalan kaki. Nah, kita yang lewat jalur jalan kaki dulu. Terus mungkin setelah yang jalur jalan kaki baru jalur motor. Ada area-area spot-spotnya memang. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman yang pengen tahu, kadang kan ngejujur sih yang mesti jangan dicari. Terkadang kamu nggak ngarep-ngarep itu datang, nggak usah dicari, itu ada. Jadi jalur dari Medini, depannya Medini lurus, nanti ketemu jalur Tanjakan Rohadi. Tahu Tanjakan Rohadi? Nah, Tanjakan Rohadi itu ada Mas, Tanjakan Rohadi itu nanti itu nama teman dari Kaliwungu yang meninggal di situ. Tapi di bawahnya kejadiannya. Terus nanti sampai Leri. Terus Leri itu kalau orang dulu bilang yang kabel buat jatuhin ini, kok jatuhin apa ya, transportasi orang panen teh, bahasa sekarang tuh flying fox. Nah, itu dulu ada, cuman fotonya mungkin para teman-teman TNI yang masih punya, karena katanya pernah dipakai buat meluncur mereka, pasti punya dokumentasinya. Atau pendaki-pendaki dulu mungkin ada yang punya, ini juga kurang tahu. Terus dari situ naik ada jalur namanya Jorogan. Nah, kalau Jorogan itu tidak jalur motor, tapi kalau kamar mandi, kalau dari kamar mandi itu jalur motor, terus Jorogan jalur motor. Nah, kalau untuk jalur sampai puncak sebenarnya ada. Di jalur puncak itu kejadiannya mungkin kalau orang bilang kurcaci, kalau aku tidak tahu, mungkin juga Bigfoot. Bigfootnya ya kalau aku lihat film ya Bigfoot itu orang kakinya besar, jenis makhluk yang kaki besar tapi badannya kecil. Itu ada Mas. Jalur itu bukan jalur sebenarnya, kalau aku lihatnya taunya itu tempat camp. Kalau posisi kita di puncak Gunung Ngaran, biasanya teman-teman yang akan di hutan yang ke arah ke Gedong Sono. Nah itu ya kalau pengen ya dicoba nggak apa-apa, seminggu sebulan itu namanya. Kurcaci biasanya ngambil makanan bukan barang-barang, nggak mungkin akan ngambil sepatu gunung kamu. Dia nggak suka sepatu eger, kakinya aja tapaknya gedenya mungkin 65. Oke guys, jadi seperti itu pengalaman dari saudara Jabrik ya. Mungkin besok kita bakalan ketemu lagi dan mengobrol santai seperti ini dengan beliau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.